Oke. Selamat datang di Homina Studio. Untuk edisi kita yang pertama ini kita mau bahas apa nih? Oke, jadi di video pertama Homina Studio ini kita bakalan bahas sedikit tentang BTS dari prewedding Outdoor ya? Ya, prewedding outdoor yang kebetulan kemarin sempat viral karena di-repost oleh beberapa akun yang Akun-akun besar Jogja kayaknya ya? Termasuk akun-akun besar Jogja seperti Jogja 24 jam dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kita bakalan bahas. Kita kasih salah satu contoh medianya deh buat realnya. Oke, jadi stay tune di sini ya. Yang pertama kita mau bahas dari segi temanya dulu nih. Oh, jadi untuk prewed itu kita kebetulan foto yang pertama itu sebenarnya di pantai jadi ada di pantai Kesirat waktu itu, di pantai Kesirat di Gunung Kidul. Kemudian untuk foto yang viral itu foto di kawasan 0 km Yogyakarta ya. For your information nih guys, kalau untuk titik 0 km Jogja itu buat yang belum tahu, yang masih awam, itu salah satu titik strategis di kota Jogja ya. Bisa dibilang itu juga kawasan wajib nongkrong buat kamu yang main ke Jogja. Dan kawasannya itu rame terus. Jadi kebanyakan kemarin yang sempat tanya itu kok bisa sampai sesepi itu sih, fotonya ambil jam berapa? Jadi, karena biasanya rame banget rame banget itu biasanya sampai subuh itu masih rame. Dan kita bakalan bahas BTS dari foto tersebut. Oke. Yang pertama kita pengen tahu apa sih alasan dibalik dari ini foto yang di 0 km tuh? Kenapa yang pertama dari tempatnya, kenapa di situ, terus mungkin kenapa milih waktunya kok malam gitu? Oh ya. Jadi untuk yang pertama, kenapa kita milih foto di situ? Ya, untuk pemilihan spot foto itu berdasarkan klien. Oh, langsung dari permintaan klien. Jadi dari permintaan klien, karena kedua calon manten atau calon mempelai itu kebetulan orang luar Jogja. Mereka kuliah di Jogja. Kemudian ya saling bertemu di Jogja dan mungkin punya sedikit cerita di Jogja. Kemudian jadilah mengambil tema di 0 km itu. Jadi untuk foto sebelumnya kan di pantai itu tadi. Yang di pantai Kesirat lah. Yang di pantai Kesirat, kemudian minta yang ada sedikit identitas kota Jogja itu apa sih? Ikonnya selain Tugu Jogja. Nah, itu satu ikon Jogja yang lainnya. Jadi selain Tugu Jogja 0 km lah akhirnya yang diambil yang untuk dipilih. pemotretan. Terus kita cari informasi tuh, pengen yang seperti apa, terus konsepnya seperti apa. Jadi untuk foto itu konsepnya untuk kostumnya kan pakai jas gitu ya, ala-ala apa itu blazer kalau yang cewek, terus yang cowok ala-ala jas. Kemudian foto itu diambil, ini untuk informasinya, foto itu diambil pukul 3 pagi. Jadi pemotretan itu pukul 3 pagi dan waktu weekdays. Jadi itu bukan weekend, makanya bisa kelihatan sepi kan di foto itu. Jadi makanya banyak yang tanya kok bisa sampai sesepi itu, apakah dia di belakangnya dihilangin orangnya? Enggak. Pantesan bisa sepi kayak gitu. Jadi proses di balik layarnya, yang pertama kalau pertimbangan di situ kan titik strategis, otomatis rame terus dong buat anak-anak muda nongkrong. Makanya disiasatilah pengambilan fotonya itu dimulai dari jam 3 dini hari. Jam ya sekitar sebelum jam 3 kurang dikit. Yang jelas di waktu-waktu itulah. Terus yang kedua, itu bukan di weekend ataupun libur hari besar atau anak sekolah gitu ya. Jadi itu lebih meminimalisir potensi orang-orang masih ramai sampai jam segitu. Benar. Jadi emang fotonya sepi, jadi emang kayak kelihatan suasananya itu sendu gitu kan. Biasanya kan orang-orang kan kalau ngelihat Jogja tuh apa sih Jogja? Rindu. Selalu dengan sisi romantismenya ya. Jadi emang kelihatan di situ ada feelnya dapet banget ya. Nih. Sepi dan nanti asik banget. Kita kasih lihat ya fotonya yang mana. Tapi untuk yang sementara ini kita bahas. Bentar.
Nah, jadi kan kalau di sini apa ya yang menunjukkan Jogja banget tuh apa sih dari foto ini? Ya kalau dari foto ini karena kita ambilnya dari sisi utara, jadi dari sisi 0 km, memperlihatkan di situ alun-alun utara nih. Kalau yang iya, udah pada alun-alun tahu, utara. udah pernah ke Jogja, pasti di selatan 0 km itu terlihat alun-alun utara, dan di sebelah utaranya alun-alun utara itu terdapat kayak bisa dilihat ya, semacam apa benteng. kayak bangunan benteng ya? Bangunan benteng, benteng seperti mau masuk ke wilayah keraton. Nah, jadi alun-alun benteng, alun-alun utara, kemudian ada keraton tuh di situ. Jadi memang kelihatan identik sisi Jogja ya, karena bangunannya kan lawas sih Mas. Jadi kelihatan lebih ya unik dan identik banget lah sama Jogja pokoknya. Estetiknya dapat banget soalnya. Yang pertama dari kayak apa bangunan bentengnya itu kan kayak bentuk gapura ya. Itu dapat suasananya. Terus yang kedua lampu-lampu kotanya nih. Nah, iya. Ini Jogja banget kan? Iya, benar. Terus selain itu untuk preparationnya nih sebelum sesi pemotretan dimulai itu apa aja sih untuk foto di sini? Ya, kalau di wilayah 0 km ini karena kebetulan di jalan ya, di tengah-tengah jalan. Pertama tidak perlu adanya izin karena emang waktu itu jam-jamnya emang jam-jamnya udah sepi nih. Trafiknya udah nggak serame ini ya? Nah, udah lenggang, udah rame, dan tidak perlu adanya perizinan. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk persiapan pemotretannya, ini kebetulan kan make upnya kita udah sebelum kesini ya, jadi tinggal touch up aja karena sorenya kan kita udah ada pemotretan tuh. Jadi karena make upnya nggak terlalu full dari awal lagi, jadi tinggal touch up aja, nggak terlalu lama. Kemudian kita bawa ke Malioboro. Sebelumnya ada sesi di Malioboro juga ya? Sebelumnya sebelum di sini ada sesi di Malioboro. Kalian bisa lihat di Instagramnya homina.fotografi. Nah, kalian bisa lihat di situ ada referensi-referensi fotonya. Kemudian habis itu langsung ke 0 km nih. Terus ngambil di pengambilan yang paling viral ini. Oke. Terus berarti begitu sampai venue tuh paling cuman kebutuhan untuk apa touch up itu yang minor ya, enggak yang banyak banget gitu. Jadi untuk kebutuhan kayak wardrobe ataupun make up karena udah siap dan termasuknya simple ya. Jadi nggak terlalu yang ribet pakai gaun atau bunga-bunga dan properti yang lain. Jadi lebih simple karena kebetulan kliennya juga mintanya ala-ala foto simple yang model zaman sekarang kan lebih jadi terlihat lebih look minimalis tapi tetap elegannya dapat ya. Nah, jadi seperti itu. Terus posenya sih sebenarnya juga mempengaruhi ya, karena posenya nggak sebegitu, nggak kayak mesra banget, terus nggak terlalu renggang banget, tapi emang masih kena banget feel romantisnya karena suasana dan posenya itu tadi. Oke, mungkin kita masuk ke bagian terakhir nih, yang paling krusial menurut beberapa orang awam untuk bikin foto kayak gini. Yang pertama kesulitannya selain itu ya masalah traffic, karena ini kan jelas sudah disiasati pengambilannya di waktu dini hari. Terus yang kedua di sisi kliennya sendiri nih, ada sisi kesulitannya apa? Misalkan kaku atau mungkin kedinginan gitu, susah diarahin, itu apa aja? Berarti kalau untuk membahas tentang waktu pemotretan di tempat ya. Pertama emang biasanya sih yang pertama emang kita permintaan klien yang pertama itu seperti apa? Apakah pemotretannya boleh saling berpegangan ataukah dengan pose-pose yang mungkin sedikit agak nempel atau mesra atau seperti apa. Jadi emang by request dari si klien. Nah, terus kemudian untuk pemotretannya, untuk pose-posenya kita dapat arahan dari kita seperti apa, dan kemudian untuk persiapan sih nggak terlalu yang ribet-ribet banget ya, karena emang kliennya juga menyerahkan ke si fotografernya, udah full percaya gitu. Udah full percaya, karena juga kita sebelumnya
udah sama-sama ngobrol nih. Jadi kalau belum ada konsep, belum ada referensi untuk pemotretan, biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu biar kita dapatkan sesuai dengan yang diminta si klien. Oh, tapi yang jelas biasanya kita gini, enggak gimana ya, enggak langsung nih konsepnya kayak gini aja nanti. Tapi yang jelas kan kita klien datang ke kita, terus kita ajak diskusi segala macam. Tapi yang jelas kita udah nyiapin plan B, misalkan si klien belum ada konsep ataupun tema yang pengen diangkat ya. Iya, benar. Kita ngobrol-ngobrol dulu untuk menentukan seperti apa sih yang diminta agar goalnya dalam prewed itu si klien juga merasa puas dan si fotografer juga ngerasa puas karena hasilnya udah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting dari proses diskusi ataupun brainstorming kita sama klien itu gimana caranya pesan di balik pemotretan ini tersampaikan dengan baik. Nah, contoh kayak yang tadi kan karena kenapa dia milih di 0 km karena yang pertama mereka berdua sama-sama perantau dari luar Jogja ya. Iya, benar. Terus yang kedua di Jogja itu punya cerita gimana mereka bisa ketemu gitu kan. Nah, itu ininya kemudian kan. juga karena tempatnya sih emang Jogja nih. Nah, Jogja nih. icon-iconnya. Icon lah. Jadi kurang lebih untuk BTS dari foto prewed outdoor itu seperti itulah. Jadi nanti kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman bisa ditaruhkan di komentar di bawah ya. Jadi untuk pertanyaan seputar foto outdoor, studio ataupun wedding, kalian bisa tanyakan di komentar di bawah. Oke. Atau mungkin nanti teman-teman pengen bahas apa, pengen kita bahas tema yang lain di luar prewedding outdoor gitu, bisa langsung tulis aja di kolom komentar kita. Siapa tahu minggu depan bakal kita bahas. Mungkin gitu aja bincang-bincang kita behind the scene pemotretan kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @homina_studio dan @homina.fotografi. Kemudian untuk kamu yang ingin bikin foto produk, bisa follow di Instagram kita @fotoproduct.jogja. Mungkin gitu dulu. Ya, tentunya kalian bisa tulis juga kritik atau saran untuk masukan-masukan untuk agar kita tetap semakin berkembang lagi. Oke. Gitu dulu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Siap. See you. Sampai jumpa.